Hai para Diviers, selamat malam. Welcome to Dream Venture Live Session bersama saya Santos. Bentar lagi kita akan memulai sesi kita bersama para narasumber-narasumber yang sangat keren-keren pastinya. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @dreamventurecommunity karena akan ada banyak informasi yang ada di sana. Dan saatnya kita mulai The DV Live. Oke, Diviers, topik kita kali ini sangat keren, yaitu topik kita adalah investasi di masa pandemi, khususnya di pasar saham. Dan saat ini kita sudah bersama dua narasumber muda yang sangat berkompeten, tentunya. Please welcome Christine dan Taldi. Terima kasih Christine dan Taldi sudah menyampaikan waktunya untuk berbincang-bincang tentang topik yang sedang hot saat ini ya. Oh ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan sedikit ya profil dari para narasumber kita saat ini. Yang pertama kita ada Christine Natasha. Saat ini dia berprofesi sebagai equity analyst di perusahaan investasi Mirai Aset Sekuritas Indonesia, menyelesaikan pendidikan bachelor degree di Curtin University Australia dengan major accounting dan finance double degree. Berkecimpung dan menekuni bidang equity analysis sejak 2013 sampai saat ini. Aktif sebagai narasumber di beberapa media elektronik dan aktif menulis artikel equity analysis di media cetak. Kita juga ada Tadli Chandra, saat ini berprofesi sebagai investment consultant di Citibank Indonesia Jakarta, menyelesaikan pendidikan sarjana teknik dari Swiss German University dan MBA-nya dari bidang finance dari UGM. Dan memiliki pengalaman di dunia investment perbankan sejak 2013 sampai sekarang. Selamat datang untuk kalian berdua. Terima kasih. Sebelumnya saya juga mau menyampaikan disclaimer bahwa apa yang disampaikan oleh kedua narasumber dalam sesi live ini merupakan pendapat pribadi berdasarkan bidang keilmuan dan keahlian narasumber yang bersangkutan. Semua pendapat dan statement narasumber tidak mewakili, tidak berkaitan, dan tidak merepresentasikan institusi tersebut di atas, yaitu Mirai Aset Sekuritas Indonesia maupun Citibank Indonesia. Oke, selamat datang untuk para Diviers yang baru tune in saat ini. Kali ini kita akan bicara tentang topik masalah investasi di masa pandemi, khususnya di pasar saham, yang bersama dua narasumber. Pertama-tama, mungkin saya mau tanya dulu ya ke Sapa dulu nih. Halo Taldi, halo Christine. Gimana kabarnya? Baik, oke. Saya mau tanya nih, oke, berhubung ada para pakar di sini ya, saya mau tanya nih tentang investasi kita. Anak-anak muda ini pada mau investment, mau belajar investasi ini terusnya di pasar saham. Mungkin ke Taldi dulu ya. Ini kita tahu ya bahwa kita coba bahas tentang ekonomi global dulu. Barusan kita nanti akan menjurus ke Indonesia dan bagaimana kita bermain saham di pasar bangsa Indonesia. Untuk saat ini kita tahu bahwa kondisi dunia saat ini masih dalam kondisi pandemik gitu ya. Kira-kira seberapa buruk sih pandemi COVID ini terhadap perekonomian dunia saat ini? Yang mungkin nanti juga ada slide yang bisa saya tayangkan gitu. Silakan Tadli, bagaimana pendapatnya? Oke, sebenarnya kalau kita lihat dampak daripada COVID ini terhadap perekonomian dunia itu sebenarnya cukup lumayan ya, karena terutama awal-awal kita bisa lihat di awal pertama pandemi itu sebenarnya di Januari itu sebenarnya negara-negara belum ada merespon. Jadi sebenarnya awal-awal semua tidak ada yang menyangka sampai akhirnya sekarang itu bahwa COVID itu sudah globally lah, istilahnya hampir semua negara itu ada case COVID. Mungkin sebenarnya kalau kita lihat secara case di dunia itu udah sampai mungkin lebih dari 2,5 juta itu orang yang Wow, menderita gitu, bahkan juga kematian secara global itu sudah sampai di atas 750.000 juga kan kalau kita lihat. Itu akhirnya menyebabkan banyak sekali negara-negara itu yang akhirnya kemarin itu menerapkan yang namanya lockdown. Nah, akhirnya itu berimbas juga kepada perekonomian. Mungkin kalau kita lihat di sini ada juga projection dari pertumbuhan ekonomi dunia ya, Iya, ini menurut ada slide-nya. IMF. Iya, Itu oke. kalau kita lihat dari dunia itu diperkirakan world ya, itu dunia itu pertumbuhan GDP-nya di tahun 2020 itu sampai minus 4,9%. Oh, Bahkan hampir wow. rata-rata seluruh negara kalau kita lihat itu juga pertumbuhannya itu negatif. Itu hampir Oh, iya, tidak ada betul, negara betul. yang bisa bertumbuh itu secara positif. Kecuali mungkin kalau di sini kita lihat menurut proyeksinya dari IMF itu cuma satu, China. Itu yang mungkin diperkirakan bisa positif. Itu pun kenapa China diperkirakan bisa positif. Kita lihat sekarang China itu yang sudah mulai reopening activity-nya kembali. Bahkan di sana juga udah tingkat case pertambahannya juga kita lihat sebenarnya sudah lebih sedikit. Nah, balik lagi ini sebenarnya dampaknya ke dunia itu ya kita bisa lihat juga terbukti dampaknya karena COVID ini ataupun sebenarnya lebih karena lockdown ini. Karena istilahnya kegiatan ekonomi itu mulai banyak yang dihentikan, mungkin new normal itu adalah harus work from home, kegiatan seluruh bisnis penerbangan itu berkurang.
sampai akhirnya ya impact-nya seperti ini. Pertumbuhan ekonomi Oke. secara global Oke. diprediksi di Oke. tahun 2020 Oke. turun. Oke. Oke. Alright. Sebelumnya, terus mau sedikit agak menyimpang ya. Misalnya Kak Taldi agak geser ke kanan sedikit supaya bisa masuk ke frame-nya lebih tepat, ke kanan ya, betul, ke kanan dikit. Iya. Oke, bagus. Oke, kalau kita tahu bahwa berarti ini sangat sangat, apa ya, sangat lumayan, parah sekali ya dampaknya sampai begini. Kalau boleh tahu sekarang, tadi kan Taldi menyinggung tentang China gitu ya. Kita juga tahu bahwa, oke, banyak pertumbuhan di dunia ini banyak juga negatif gitu, tetapi China aja yang bisa survive. Tapi sekarang kita juga tahu bahwa China sedang ada perang dagang dengan negara Amerika gitu ya, di mana trade Iya. war-nya ini masih berlangsung sampai saat ini. Apakah ini juga akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian dunia global secara saat ini gitu? Mungkin Taldi bisa Oke. Kalau kita menambah. perang dagang US China ini sebenarnya sudah kejadian, bukan hal yang baru. Ini udah kejadian mungkin kalau kita bilang bahkan hampir dari 2 tahun yang lalu startingnya. Dari tahun 2018 itu perang-perang dagang sampai akhirnya 2019 trade tension terus berlanjut sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat sebenarnya yang paling impact daripada perang dagang ini sebenarnya otomatis US sama China. Karena mereka Hmm. nih berdua ya nih perang dagang nih, saling Iya, kenain iya. tarif, tarif. Nah, sebenarnya kalau kita lihat impact-nya kok ke dunia itu seperti apa? Nah, sebenarnya impact ke dunia itu lebih pengaruh pertama dari salah satu geraknya sentimen. Begitu sentimen di ekspektasi US itu melemah, China itu melemah, akhirnya itu berimpact juga ke negara-negara yang lain. Kenapa kita bilang begitu? Mungkin di sini juga ada yang saya bisa coba tampilkan. Ini ekonomi dunia secara keseluruhan. Di sini kita lihat bahwa ekonomi dunia itu kurang lebih di sini 35 lah istilahnya, Iya. 38%, hampir 40% ini dikontribusi oleh China sama US. Nah, ini Oh. yang sebenarnya kita lihat dua negara ini 40% ekonominya dunia. Nah, dua negara ini juga yang lagi berperang nih sebenarnya. Ya, kalau kedua negara ini ekonominya melambat, demand-nya melambat, otomatis berimpact pada seluruhnya juga secara tidak langsung ya. Nah, memang mungkin kalau Oke. kita lihat seberapa besar itu sebenarnya mungkin ya tidak, kalau ke negara-negara lain itu tidak secara langsung, tapi kedua negara ini yang paling sebenarnya mungkin paling besar. Akhirnya makanya impact juga ke dunia. Oke, oke. Terus bagaimana juga ini, Taldi mungkin bisa nambahin lagi, impact-nya ke negara Indonesia juga pasti akan cukup signifikan atau terhadap pasar sahamnya atau memang ya Indonesia memang karena tergantung dari, 2 negara itu ya dalam, apa istilahnya hubungan bilateral perdagangan Amerika dengan China maupun Indonesia dengan US maupun Indonesia dengan China ya. Jadi kita tergantung. Apakah itu berarti juga artinya kita terpengaruh sedikit dengan adanya perang dagang itu? Sebenarnya kalau balik kita ngomongin Indonesia nih, kita lokal kita sebenarnya kalau tadi saya sudah mention bahwa yang paling impact adalah dua negara ini, US sama China nih, karena mereka yang paling perang dagang nih, tarif-tarif ditambah. Tapi impact-nya ke Indonesia seperti apa? Impact-nya sebenarnya ke Indonesia itu lebih ke arah tadi satu sentimen. Sentimennya otomatis namanya risiko pasar meningkat, perang dagang, sentimen Indonesia hampir seluruh dunia itu juga tidak bagus. Saat orang lari-lari berbondong-bondong mengamankan aset, Indonesia juga keikutan, istilahnya seperti itu. Oke, Nah, oke. tapi balik lagi, kalau Indonesia itu sebenarnya eh, posisi Indonesia terhadap dagang itu terhadap US sama China, sebenarnya kita bisa bilang Indonesia nggak cuma dagang sama dua negara ini kan. Kita dagang juga sama Australia, sama zona Eropa, kita masih bisa dagang sama Arab Saudi, kita dagang juga sama Oke. Afrika, bahkan kita juga dagang gitu. Nah, sebenarnya terhadap secara langsung, maksudnya perang impact dari US sama China ini tidak secara langsung, lebih karena tadi secara sentimen, tapi Secara akhirnya sentimen, menyebabkan iya. ya market bergejolak. Itu mungkin secara overall impact-nya ke Oke, Indonesia itu, iya. tapi sebenarnya di satu sisi, kalau kita lihat sisi positif ke Indonesia-nya itu adalah eh, adalah relokasi dari kemarin pabrik-pabrik yang rencana itu industri lah istilahnya yang sebelumnya berbasis di China itu produksi supply ke US itu akhirnya banyak itu yang pengen direlokasikan ke negara-negara lain. Nah Oke, akhirnya Indonesia oke. ini kelihatannya juga cukup mendapat bagian Oke. ya terutama mungkin kalau baca di Oke, tahun-tahun iya. ini baru dibicarakan adanya kawasan industri Batang. Nah itu yang Oke, mungkin sebenarnya ada beberapa yang sudah punya komitmen dan akhirnya mungkin oke. positif nih ke Indonesia sebenarnya. Oke, oke. Oke, kalau gitu oke ya, berarti setidaknya ada dampak
cukup lumayan ya ke negara kita walaupun kita juga punya sesi perdagangan dengan negara lain. Terus kemudian ini coba ya, saya mau mengarah ke Christine sama Taldi mungkin, ke Taldi nambahin nanti Christine nambahin juga atau gimana. Ini kalau kita lihat Indonesia ya, khususnya kita coba narrow down ke Indonesia sedikit gitu ya. Dengan parameter-parameter yang terlihat gini, apakah banyak orang sudah bilang negara kita ini mau krisis loh, atau negara kita hampir krisis atau sudah krisis sih? Sama kalau kalau sudah krisis, itu parameter apa aja yang bisa dilihat dari gitu? Apakah karena tingginya tingkat pengangguran atau tingginya rasio utang negara? Coba saya coba Taldi dulu deh. Taldi nanti si Christine bisa menimpali. Uh, Ya, kalau ngomongin kita masuk ke krisis, mungkin kemarin pemberitaan memang cukup hangat ya. Dibilang Indonesia GDP-nya akhirnya kemarin itu kan kuartal kedua itu negatif minus 5. 5,32%. Oh iya ya, kita lihat di Nah, grafiknya ini turun itu ya. udah Betul betul. betul turun memang ya cukup signifikan turunnya di second quarter ini, ya itu juga kita lihat penyebabnya apa, karena kemarin itu di mulai bulan Maret April itu kita melakukan PSBB kan sebenarnya. Kita Iya betul. benar-benar sepertinya kita punya ekonomi yang sebenarnya masih berjalan, tiba-tiba di lockdown, semua ditutup, pabrik-pabrik berhenti. Nah itu impact-nya terlihat sekarang di second quarter ini, tapi memang diperkirakan kelihatannya second quarter ini yang terparah. Nah sebenarnya secara teknis Indonesia itu ataupun negara bisa disebut memasuki resesi itu kalau selama 2 kuartal berturut-turut pertumbuhannya GDP growth-nya itu adalah negatif. Nah, tapi Oke. ternyata Oke. Indonesia ini baru 1 kuartal nih. Jadi kita belum bisa bilang Indonesia secara teknis memasuki resesi, itu belum. Nah, cuma memang Oh, oke. kunci itu di Q3 nanti. Nah, di Q3 Hmm. ini sebenarnya sendiri kan projection-nya mungkin masih abu-abu ya. Jadi memang diharapkan skenario diharapkan bisa positif gitu, tapi sebenarnya kita memang Oke. menghadapi yang cukup lumayan di Q3. Seperti Hmm. mungkin ada. Ya, Christine mau Ya, ditambahin kira-kira gimana? ya mungkin sedikit banyak sama kayak yang udah tadi disampaikan ya, karena yang namanya resesi itu adalah 2 kuartal secara berturut-turut GDP secara Oke. year on year negatif. Ada juga yang bilang 2 kuartal berturut-turut GDP secara Q on Q negatif. Kalau kayak gitu berarti Oke. kita udah masuk. Karena first quarter kemarin kan secara Q on Q dibandingin first quarter 2019 sebenarnya GDP kita udah negatif gitu. Tapi memang Hmm. first quarter itu memang trennya selalu gitu, makanya itu dihilangkan. Makanya kita melihatnya dari second quarter, lalu di third quarter ini ya walaupun sebenarnya dari Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani sih sebenarnya dia masih lebih optimis ya kalau perekonomian kita tuh akan mulai pulih Oke. di kuartal 3 dan Oke. kuartal 4. Tapi ya menurut dia skenario optimisnya itu adalah kuartal ketiga GDP kita bisa tumbuh hingga 1%. Namun Oh, dalam oke. skenario terberatnya itu perekonomian kita bisa tumbuh negatif. Gitu. Jadi kalau misalnya Hmm. kuartal kita negatif, seharusnya di full year 2020 kita itu GDP Indonesia diperkirakan akan minus 0,4%, di mana ya jadi kita udah masuk resesi itu karena udah 2 kuartal berturut-turut kita Oke. di Dua GDP bulan. negatif. Oke. Ya, gitu. Oke. Oke, oke. Oke, kalau wah ini berarti kita masih tunggu laporan Q3 ya. Apakah ini kalau benar-benar kita negatif lagi berarti kita sudah benar-benar masuk ke resesi. Tapi kita berharap aja, kita berdoa sama masing-masing supaya apa yang dilakukan pemerintah bisa mendongkrak kembali. Terus kemudian coba saya mau ke Christine lagi ini ya. Misalnya kita tanya tentang kondisi pasar saham nih. Kan Christine ini kan ahlinya di bursa saham ya, pasar saham gitu. Kita mau tanya sih bagaimana sih kalau dari kondisi ekonomi dunia global termasuk Indonesia, terus bagaimana kondisi pasar saham saat ini gitu? Kira-kira in general overall-nya. Untuk kondisi pasar saham saat ini memang terlihat masih volatile ya, karena sebenarnya uncertainty masih tinggi seperti yang telah disampaikan tadi. Walaupun kita ada harapan yang lebih baik di third quarter dibandingkan second quarter, karena second quarter kemarin kita PSBB-nya penuh dan third quarter kita sudah mulai dilonggarkan dengan aktivitas yang mulai kembali, walaupun corona case kita masih naik dengan PSBB yang sudah semakin dilonggarkan ini, dengan aktivitas yang mulai kembali normal, diharapkan di tahun ini di fourth quarter dan tahun depan pun akan lebih baik, dan juga kita expect ada vaksin yang ditemukan nantinya gitu. Jadi situasi sekarang di IHSG sih kita sih ngelihat pasar saham juga terlihat menggairahkan karena banyak stimulus juga yang diberikan oleh pemerintah kita gitu. Oke, Gitu sih. adanya stimulus tadi yang cukup menarik. Kalau gitu kita juga melihat ini ya, maksudnya pasar saham itu ternyata di kondisi seperti ini ada peningkatan ya di beberapa bulan terakhir kalau kita amati pergerakan saham ini ya. Bisa diceritakan itu kenapa bisa terjadi ya? Adanya peningkatan di masa-masa yang justru seharusnya agak reses begini gitu. Christine coba kira-kira apa? Ya,
ada peningkatan dari segi valuasi ya, karena kan kemarin IHSG kita itu udah sempat turun di level terendahnya di 3.900. Itu sebenarnya tuh di IHSG itu adalah leading indicator gitu. Jadi di mana pas kemarin turun ke 3.900 itu kita expect karena memang second quarter GDP akan negatif. Tapi semuanya udah pas. Lalu kita lihat pas turun kemarin tuh ternyata sebenarnya valuasi Indonesia sebenarnya itu cukup murah karena ditradingin di sekitar 8 kali sampai 9 kali forward PE, tapi sekarang udah rebound sampai kira-kira 14-15 kali. Nah, pertama itu juga karena ada PSBB yang dilonggarkan, jadi orang expect karena leading indicator kita lihat PSBB dibuka berarti ada optimisme yang akan datang. Terus kedua karena vaksin yang katanya sebentar lagi akan ketemu di 2021, di mana saat ini sudah ada uji tahap klinis terhadap vaksin tersebut. Lalu ada stimulus dari pemerintah untuk membantu perekonomian Indonesia, walaupun sebenarnya realisasi dari stimulus yang diberikan oleh pemerintah itu sebenarnya saat ini masih jauh di bawah ekspektasi gitu. Jadi kita harapkan sebenarnya nanti di second half dengan stimulus pemerintah yang semakin digelontorkan, seharusnya ekonomi kita, roda perekonomian akan lebih bergerak gitu. Gitu sih. Jadi yang terjadi kenapa saham kita tuh sebenarnya udah rebound dari titik terendahnya itu karena ekspektasi kita ke depan gitu di 2021 di mana ya kita punya pergerakan ekonomi juga akan bergerak lagi gitu dari 2020 yang progresnya ini gitu. Oke. Jadi tadi PSBB, begitu PSBB dilonggarin itu juga merupakan trigger kecil ya untuk supaya orang bisa lebih beraktivitas, perekonomian mulai bergerak lagi. Jadi itu yang memacu pergerakan indeks pasar saham gitu ya. Terus kemudian kalau nanti ini gimana, Christine? Sebenarnya sih kalau saya bilang IHSG kita tuh udah running ahead of the fundamental kan, karena memang saat ini second quarter result yang baru keluar pun sebenarnya mostly companies yang rilis laporan keuangannya mostly mereka tuh kayak membukukan earnings yang rata-rata turun dan negatif. Ada yang juga net loss sebenarnya. Tapi kenapa net loss tapi ternyata sahamnya malah rebound gitu karena orang udah expect itu dari awal gitu, udah turun duluan terus sekarang ketika laporan keuangannya keluar ternyata malah lebih stable gitu karena ya betul. Oke. Oh, tadi juga Christine menyinggung sedikit tentang bantuan pemerintah. Maksudnya kita bahas sedikit tentang kebijakan moneter pemerintah ya, di mana kita melihat pemerintah memberikan bantuan langsung tunai gitu ya. Tapi jadi pertanyaannya juga menjadi pertanyaan ya buat kita ya, apakah ini menjadi double edged swords gitu ya? Apakah dengan pemerintah memberikan bantuan, artinya kan pemerintah harus mengundurkan APBD, yang di mana APBD itu mereka juga bisa dapatkan dari utang gitu ya. Jadi dengan bantuan ya masyarakatnya mendapatkan uang, tetapi utang negara juga bertambah nih. Jadi apakah ini yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah saat ini ya untuk meningkatkan gairah perekonomian di Indonesia? Mungkin Tadli juga bisa menambahin nanti. Ya mungkin coba aku dulu deh. Christine aja, Christine dulu terus Tadli bisa nambahin. Kalau dengan BLT yang diberikan ini 600.000, misalkan yang BLT kemarin yang baru-baru ini aja ya, yang baru di-announce sama pemerintah ini, misalkan yang untuk pegawai swasta dengan gaji less than 5 million terus dikasih 600.000, which is itu kan langsung efeknya itu harusnya langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia kelas menengah bawah, di mana itu juga sebenarnya imbasnya itu positif seharusnya ke IHSG kita gitu, regardless of pemerintah harus menggelontorkan mereka punya APBN sekarang. Nah, menurut saya itu langsung karena kan biasanya middle to lower income population yang ketika mereka menerima uang tuh mereka seharusnya mereka tuh harus langsung harus langsung kayak spend mereka punya money gitu, misalkan contohnya mereka membelanjakan di Ramayana contohnya, jadi itu kan imbasnya itu adalah positif ke emiten tuh, jadi makanya ke IHSG lebih positif. Namun memang kalau kayak saat ini kalau kita lihat dari pemerintah kita yang ada perjanjian burden sharing dengan BI misalkan untuk burden sharing misalkan kayak BI akan membeli obligasi pemerintah senilai 397 triliun misalkan melalui mekanisme private placement, itu seharusnya memberikan sentimennya itu positif terhadap pemerintah gitu karena walaupun utang pemerintah meningkat tapi kita expect-nya itu pemerintah akan dapat uang untuk memberikan stimulus lagi ke para Indonesian people gitu. Oke. Kalau menurut Tadli gimana? Bisa nambahin nggak tentang kebijaksanaan pemerintah ini? Mungkin secara overall kan begitu ya. Mungkin kayak tadi sempat di-mention adalah bantuan langsung tunai itu kan sebenarnya kan itu selama 4 bulan.
Jadi itu sebenarnya kan juga diberikan kepada yang middle low income ya, tadi di bawah 5 juta, yang biasanya itu menggunakan uangnya itu kayak gaji itu habis. Tiap bulan habis pakai. Sekarang dikasih duit tambahan, yang mereka boleh belanja lah istilahnya. Belanja, mau belanja tadi, mau belanja baju, mau belanja kebutuhan pokok, mau belanja apapun bebas. Nah itu mereka belanja, tujuannya adalah itu balik lagi menggerakkan tadi roda ekonomi. Diharapkan itu sebenarnya efeknya itu jadi seperti berputar. Nanti diberikan belanja ke pedagang pasar. Pedagang pasar nanti akan belanja lagi. Jadi itu sebenarnya diharapkan bisa memutar akhirnya roda ekonomi. Karena kalau kita bilang bantuan yang diberikan itu juga cukup banyak, itu kurang lebih sekitar 35 triliun. Itu 35 triliun ini Pak yang diberikan itu kepada kurang lebih sekitar 13 juta pekerja yang tercatat itu di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu kalau tidak salah itu hari ini itu sudah cair, itu sebenarnya dana-dananya itu diberikan setiap 2 bulan sekali. Nah, itu kalau kita ngomongin tadi stimulus yang diberikan pemerintah. Mungkin sebagai juga tadi ada ngomongin gimana nih impact-nya ke kita punya hutang. Memang hutang itu kemungkinan besar itu naik. Ya, tapi itu memang sudah disetujui juga oleh pemerintah ataupun DPR kemarin untuk melebarkan current account defisitnya. Nah, tapi kita lihat memang negara-negara lain itu semua melakukan hal yang sama. Karena sekarang apapun yang bisa dilakukan dengan istilah untuk mendukung ekonomi, mereka harus kasih stimulus, ya otomatis hutang negara meningkat. Tapi kita balik lagi, kita ngomongin hutang negara itu meningkat, sebenarnya juga masih jauh lebih kecil dari negara-negara yang lain. Kita ngomongin defisitnya kita cuma melebar sampai kurang lebih sekitar 6% dari yang sebelumnya 3%. Memang 2 kali lipat. Tapi kalau kita bandingkan negara-negara yang lain, ada yang jauh lebih parah defisitnya lebih tinggi dari kita. Jadi kalau kita bilang Indonesia itu meningkat, ya meningkat. Risiko itu ada, ya mungkin kita tidak bisa bilang tidak ada risiko sama sekali. Tapi kita lihat dengan rasio dan dengan pengelolaan yang baik dari pemerintah, sebenarnya itu menjadi tidak masalah. Kita tidak perlu takut hutang meningkat jauh. Justru kita lihat hutang meningkat yang penting digunakan dengan baik. Habis itu terus tadi sudah di-mention juga salah satunya BI. BI itu melakukan burden sharing. Burden sharing istilahnya BI itu membantu pemerintah juga karena akhirnya komitmen dari BI dan pemerintah untuk sama-sama nih saling support. Mekanisme burden sharing mungkin saya juga nggak terlalu mungkin jelasin di sini, tapi simpelnya adalah Bank Indonesia itu menjadi ready buyer untuk obligasi pemerintah. Kalau obligasi pemerintah diterbitkan nggak laku sama foreign investor istilahnya, Bank Indonesia akan bantu beli. Nah, tapi kenyataannya kalau kita lihat sejak diumumkan pun ternyata obligasi pemerintah itu tetap laku-laku aja gitu. Ya mungkin adakah juga BI yang bisa langsung beli, tapi kita lihat memang demand-nya itu rata-rata juga tetap tinggi. Jadi sebenarnya memang ternyata permintaan obligasi pemerintah itu pun tetap ada. Jadi kita tidak perlu kelihatannya bahwa dengan rasio meningkat akhirnya Indonesia punya resiko nih. Terima kasih. Kemudian kita coba masuk lebih jauh nih. Itu yang kebanyakan anak-anak muda milenial kita yang pada tanya gitu ya kemarin. Ini gimana sih? Maksudnya kalau kita sebagai milenial kita baru mau nih belajar atau bermain tentang saham gitu ya, bermain di pasar saham sebagai awal pemula gitu. Kira-kira ini saya pertanyaannya mungkin juga Christine ya. Christine lebih dia expertnya di bidang ini. Maksudnya apa aja sih yang harus diperhatikan ya atau dianalisa oleh orang atau siapapun yang ingin bermain di pasar saham Indonesia khususnya ya pada saat ini, pada masa sekarang ini di masa pandemik. Mungkin ada kayak guideline atau best practice apapun gitu ya. Misalnya contoh yang pertama, saham-saham apa aja sih? Biasanya orang sering tanya saham-saham apa aja sih yang maksudnya sektor-sektor apa sahamnya yang sangat berkembang saat ini. Tapi ada sektor-sektor apa aja mungkin yang lebih baik jangan beli dulu, ditinggal dulu atau tunggu nanti gitu. Kira-kira saham-saham sektor apa aja yang bagus atau saham sektor apa aja yang maksudnya harus ditahan dulu saat ini untuk tidak beli? Mungkin di masa pandemi ini, di masa uncertain ini, sebenarnya tuh blue chip pasti naik duluan kan. Kayak sebenarnya kalau saham blue chip ya? Blue chips kayak perbankan, terus consumer goods semua udah pada naik kan, karena mereka juga big cap, mereka naik duluan. Terus kalau misalkan kita mau lihat di masa pandemi ini, kita harusnya pasti tahu saham apa di sektor mana yang sebenarnya paling defensif. Itu pertama pasti sektor consumer goods, karena untuk Indonesian people, karena sebenarnya Indonesia punya rakyat itu kebanyakan juga middle class ya, jadi mostly bertahan hidup kan. Mereka bertahan hidup itu adalah pastinya consumer staples yang paling dibeli gitu during this pandemi gitu.
Jadi menurut aku kayak contohnya misalkan ICBP kemarin, ICBP naik cukup signifikan itu karena juga pas selama pandemi orang juga banyak stock up Indomie gitu, makanya dia punya second quarter result juga also very good. Terus kayak misalkan Unilever, walaupun valuasinya mahal, tapi ternyata dia juga berhasil buat lebih performance-nya tuh lebih stable compared to other sektor gitu. Terus kedua mungkin dari sektor, mungkin kalau dari masa pandemi mungkin kita mikir kayak farmasi is also good gitu kan. Sebenarnya farmasi is good, kayak contohnya karena kemarin juga karena udah sempat rebound signifikan kan. Walaupun pas awal tahun sebenarnya kan kita punya rupiah against US dollar sebenarnya melemah, tapi KLBF sempat rebound karena kita punya ekspektasi juga kan orang sakit gitu, jadi lebih banyak konsumsi mungkin produknya dia sebenarnya nggak semuanya itu konsumer kan, ada juga obat-obatan gitu. Jadi KLBF kita lihat juga lumayan bagus. Terus kalau ekspektasi kita ke depannya vaksin akan ditemukan, mungkin kayak KF ini sebagai sentimen positif mungkin ada. Walaupun kita sebenarnya harus lihat juga untuk KF ini itu laporan keuangannya mereka kayak gimana. Karena saat ini sebenarnya laporan keuangan mereka yang keluar di 2020 sebenarnya kurang bagus. Namun ekspektasi orang ke depannya ketika vaksin ditemukan, ini kan dua company ini kan SOE punya state owned enterprise kan, jadi mereka yang akan mendapatkan sentimen positifnya itu ketika nanti government bisa membagikan Sinovac vaksin gitu. Tapi kita harus tahu juga dari situ kita juga harus analisa gimana nanti margin yang akan diterima oleh pemerintah gitu kan, nggak mungkin juga pemerintah akan jual itu dengan high margin gitu, karena ini kan buat mass population gitu. Jadi sebenarnya itu kita hanya riding on the positive momentum aja saat ini gitu. Terus untuk sektor, misalkan sektor apalagi yang positif mungkin telco kali ya, telco karena saat ini belum naik, karena kan selama pandemi ini pasti kan banyak orang tuh lebih stay at home, work from home, dimana itu juga akan mengkonsumsi banyaknya gitu. Jadi masih rather kayak stable gitu ya, karena mereka ini price war gitu. Jadi saling mengeluarkan kayak unlimited package misalkan gitu. Jadi karena price war ini yang menyebabkan mereka nggak bisa naikin ASP signifikan. Tapi menurut aku karena belum naik dan ini juga big cap, salah satunya mestinya Telkom juga big cap ya. Jadi menurut aku ini topik aku ini Telkom. Karena target marketnya dia itu lebih ke high income population gitu, jadi high value HVC, high value consumer. Jadi dengan hal ini aku sih percayanya di tahun 2021 dia bisa monetisasi kenaikan dari data permintaan data gitu sih. Terus mungkin dari sektor construction karena belum terlalu naik juga ya, cuman kemarin sempat rilis sebentar karena ada di draft RAPBN 2021 pemerintah ternyata menaikkan budget konstruksi lumayan signifikan. Terus dari budget PUPR juga naik, jadi mungkin dari situ karena 2020 ini kan banyak pekerjaan pemerintah dan konstruksi juga yang nggak berjalan, dan seharusnya tahun ini akan di-shift tahun 2021. Seperti yang aku telah sampaikan tadi di awal, sebenarnya IHSG itu adalah leading indicator gitu. Jadi kita expect 2021-nya lebih baik, seharusnya ya kita akumulasi ketika orang nggak melihat adanya positif implication gitu di company saat ini gitu. Jadi kita lihatnya di 2021 gitu. Mungkin dari sektor-sektor itu sih. Tadi perbankan kali ya. Perbankan. Tadi mungkin dari sesi perbankannya bagaimana? Apakah berpeluang nggak, berpotensi nggak untuk para pemain ini untuk bisa masuk atau mencoba bermain di pasar saham, khususnya di sektor perbankan? Kalau kita lihat perbankan seperti tadi, perbankan tuh rata-rata tadi big cap juga, dan biasanya pada umumnya kalau bisa ekonomi yang sebelumnya diekspektasi turun, misalnya drop lah istilahnya, kalau orang bilang recession lah, habis recession itu biasanya memang yang duluan naik itu pada umumnya perbankan. Kenapa? Perbankan ini yang paling banyak menyalurkan dana-dana kan sebenarnya untuk aktivitas seluruh bisnis, seluruh kita mau UMKM, mau bikin perusahaan, semua itu rata-rata kan semua pakai dana perbankan juga. Mereka loan lah, mereka misalnya saving juga ke bank. Jadi sebenarnya uang itu akan jauh lebih banyak berputar di bank. Makanya kalau bilang kalau memang ini marketnya udah mengindikasi, sebenarnya kita udah lihat ya ada mengindikasikan rebound, biasanya perbankan itu biasanya pasti kemungkinan besar naik duluan. Makanya kalau kita lihat sekarang tuh banking udah rata-rata naik. Bahkan kalau kita bilang mungkin hampir mendekati level sebelum pandemi. Mungkin belum, tapi mulai pelan-pelan udah hampir mendekati level sebelum pandemi.
Nah, jadi kalau kita lihat kalau ekspektasi ke depan sebenarnya ya orang balik normal ataupun vaksin ketemu semuanya baik, itu otomatis perbankan itu juga bisa naik. Nah, cuma memang kalau kita satu sisi negatifnya yang diperkirakan perbankan ini punya risiko kondisi sekarang ya, untuk yang sekarang itu non performing loans-nya itu mungkin dikhawatirkan meningkat. Non performing loan dalam arti kata kan sekarang banyak yang berhutang, terus bisnisnya macet, ataupun mungkin ada pelaku pasar yang mungkin UMKM segala itu akhirnya Mereka kesulitan nih. gagal bayar gitu ya. Iya, gagal bayar, non performing, jadi khawatir itu meningkat cukup signifikan. Nah, cuma mungkin kemarin itu juga sempat pemerintah memberikan dana kan ke perbankan, istilahnya untuk mensupport ke sektor perbankan ini, tapi memang disalurkannya udah pasti ke bank pemerintah. Nah, tapi ini yang sebenarnya memang diperintahkan kasarnya kalian bantulah semua UMKM ini itu untuk supaya bisa kembali berjalan. Ya bisa yang misalnya hutangnya itu misalnya diperpanjang kah, diberikan bantuan dana tambahan kah, ataupun misalnya bunganya misalnya dihapuskan dulu kah. Itu mekanismenya itu bisa bermacam-macam, tapi intinya perbankan itu dikasih dana. Nah, itu akhirnya membuat salah satu bank-bank pemerintah, mungkin kita sebut aja lah namanya bank-bank pemerintah, kan ada 4 pilar yang besar, yaitu ada BRI, ada Mandiri, ada BNI, sama BTN. Itu yang kita lihat, ini bank-bank pemerintah ini yang dapat aliran, yang mungkin kok sempat ada teman-teman yang mau lihat sedikit sahamnya itu, kita lihat memang sudah naiknya cukup lumayan. Nah, makanya kita bilang ya perbankan itu kalau memang kita positif, ya sebenarnya kita di saat sekarang mungkin kan memang udah cukup tinggi, tapi di saat nanti ada koreksi-koreksi yang kita lihat cukup sehat sebenarnya ya buat teman-teman yang mungkin pengen mulai dari yang big caps dulu, yang kelihatan sektornya seharusnya cukup besar dan cukup aman lah kasarnya, ya mungkin kita bisa lihat lagi ambil ke perbankan. Ya mungkin tetap juga bertahap gitu. Iya, dapat dana pen juga ya dari pemerintah ya, yang menarik juga ya. Mungkin aku tambahin soal consumer goods kali ya. Consumer goods kan ada juga di dalamnya itu subsektornya tuh tobacco ya. Tobacco yang kita tahu tahun ini tuh benar-benar parah banget karena excise tax per stick-nya mereka itu dinaikin sangat signifikan, yaitu 21,2% secara rata-rata. Dan tahun ini juga kita kena pandemi, di mana second quarter kemarin tuh ngehit lebih banyak tuh ke HMSP, karena ya sebenarnya HMSP itu kan menjualnya tuh emal, di mana itu SKM ya, machine made, dan biasanya itu di kalangan lebih ke menengah ke atas, dan karena banyaknya kayak bar terus klub ditutup, makanya mungkin HMSP lebih kena dampak negatif dari sales volume ya. Dan kalau untuk gudang garam mungkin sales volume-nya lebih resilient karena dia kebanyakan jualnya itu untuk masyarakat mid low, dan juga kebanyakan di daerah-daerah yang dimana PSBB sebenarnya kemarin nggak penuh, nggak kayak di Jakarta. Dan untuk gudang garam dia juga menjual kayak SKM full flavor, di mana itu produk yang jadi pioneer, dan orang Indonesia ternyata suka banget sama itu. Dan yang mau di-highlight di sini adalah 2020 itu adalah low base buat cigarette companies, dan kita ini akan mengharapkan PMK untuk 2021 excise tax itu untuk dipublish di fourth quarter 2020 tahun ini. Dan kita ekspektasi karena 2020 udah kenaikan yang signifikan, pastinya nanti PMK untuk 2021 excise tax mungkin kenaikannya nggak akan sesignifikan 2020, yang mana itu akan menjadi sedikit katalis positif untuk cigarette company. Tapi sebenarnya aku lebih suka gudang garam gitu, karena dia punya sales volume lebih resilient. Cuma hari ini turun signifikan karena dia nggak jadi bayar dividen. Sebenarnya kalau nggak jadi bayar dividen tuh sebenarnya bisa dua hal sih. Sebenarnya ini positif untuk company karena cash flow-nya dia semakin kuat, tapi memang negatif buat shareholder karena kita kan return on equity-nya jadi lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Karena kita tadinya ekspektnya dapat dividen, kayak enggak. Jadi kemungkinan tahun depan mereka nggak akan bagi dividen lagi. Nah, tapi menurut aku jangan khawatir gitu, karena secara company itu sebenarnya kuat banget in terms of kayak cash-nya juga sebenarnya banyak. Mungkin dia nggak mau bagi dividen karena dia mau konservatif aja, jadi kan bisa akumulasi secara perlahan gitu, untuk gudang garam gitu. Terus mungkin menambahin lagi, mungkin ada sektor pulp and paper, karena kan sekarang kita ini dunia udah mulai lebih ke digitalisasi kan. Jadi maksudnya ini adalah mungkin nanti going forward tuh banyaknya kayak pembelian makanan lewat online itu, yang mana itu membutuhkan kayak packaging dari kertas gitu kan. Ya, betul. Kebutuhannya akan meningkat. Dan INKP ini sebenarnya INKP ya di sektor pulp and paper. INKP Indah Kiat ini sebenarnya pemain kedua terbesar di dunia, yang mana
sebenarnya ini bakalan diuntungkan dengan meningkatnya permintaan pulp and paper gitu. Selain dari China juga meningkat kebutuhan tisu juga ya. Jadi menurut aku jadi Betul. selain evaluasi dari INKP juga masih murah ya, kita lihat prospek ke depannya ternyata sebenarnya INKP kayaknya menurut aku sih masih bagus gitu. Mungkin kalau untuk sektor-sektor saat ini ya kita lihat sih itu sih yang bagus sih. Oke. Terus ini juga banyak nih yang para viewers tanyain gitu ya. Biasanya kalau mau main saham gitu ya sebagai orang awam yang baru pertama kali misalnya pemula beginner gitu, apa aja sih parameter-parameter yang harus diperhatikan ya ketika seseorang itu akan berinvestasi di pasar modal pada masa pandemi ini, terutama apakah harus dilihat balance sheet-nya perusahaan itu, portfolionya, PE rasionya atau apa? Itu apa aja yang biasanya harus penting diperhatikan sebelum kita nentuin, oh kita mau beli ini nih, atau kita jangan beli ini karena ini kelihatannya nggak bagus. Itu apa aja? Misalnya Christine bisa jawab itu. Parameternya pertama pasti kita harus lihat laporan keuangan, terus ini company punya Indonesia siapa, terus good corporate governance-nya juga siapa. Maksudnya kita tahu ini owner-nya siapa, terus kita juga tahu Ya, ini ada ini slide-nya ya. Oke. bisa lihat di slide ya. Terus kita bisa lihat earnings quarterly di IDX ya, Ya, biasanya di IDX post Golda setiap ID. itu setiap quarter kita bisa lihat perkembangannya gitu. Jadi nggak cuma full year doang. Jadi kayak saat ini kan terakhir kan berarti kan second quarter udah keluar ya, first half 2020 udah keluar. Jadi kita bisa lihat until first half perkembangan perusahaannya gimana gitu. Apakah lagi turun, apakah lagi naik. Kalau lagi turun, apakah kita berharap, apakah kita tahu tahun depan dia bakal rebound atau recover atau enggak gitu. Jadi kita bisa lihat itu per quarter performance gimana. Terus kita lihat juga prospek bisnisnya ke depan gimana. Terus dari market cap juga, market cap tuh rumusnya price harga sahamnya dia itu dikali number of outstanding shares-nya dia. Kita juga likuiditas dari company itu mungkin lihat dari bid offernya, maksudnya sehari itu transaction value-nya berapa gitu. Jadi kalau semakin liquid mungkin banyak yang lebih trading dan lebih mudah untuk exit kali ya mungkin ya. Terus kita lihat juga yang important itu adalah balance sheet-nya dari company. Jadi misalkan kalau satu company itu kita harus lihat utangnya mereka. Jadi kita sih lebih suka company yang utangnya tuh nggak banyak-banyak banget. Kayak contohnya Ace Hardware ya, mereka tuh utangnya tuh nggak ada utang ya, nggak ada utang. Terus cash-nya gitu juga ample. Terus kalau lihat dari inventory-nya juga, inventory perusahaan maksudnya, ada satu contoh misalnya ini perusahaan yang inventory-nya banyak banget. Jadi inventory banyak banget tuh sebenarnya nggak terlalu bagus. Karena contohnya misalkan Tele ya, Tele kan punya inventory lumayan signifikan gitu. Jadi misalkan voucher isi ulang gitu. Jadi kita bisa analisa sendiri gitu, bisa nggak nih nanti going forward company ini ngejual inventory yang segini gedenya dengan turnover yang ternyata rendah gitu, terus apalagi saat ini kan orang banyak yang isi ulang tuh lewat online gitu kan. Jadi apakah dengan inventory segitu banyak itu company ini bisa survive atau enggak gitu. Terus mungkin juga kita lihat dari aset-aset yang ada di balance sheet itu isinya apa aja. Contohnya kayak perusahaan kawal misalnya. Jadi itu dia tuh punya aset yang gede banget tuh adalah goodwill ya. Jadi goodwill kan kayak semacam aset yang tidak terlihat gitu. Jadi ya mungkin kita bisa analisa sendiri gitu. Maksudnya itu perusahaan bagus atau dari kebanyakan goodwill gitu kan. Betul. Terus mungkin dari balance sheet itu, terus mungkin dari laporan keuangan, mungkin bisa lihat bottom line perusahaan gimana. Apakah bisa mengcover pembayaran interest dari utang perusahaan kalau dia punya utang gitu. Jadi terus juga dari rasio-rasio kayak misalnya price to book value. Jadi price to book value itu adalah harga saham tersebut dibagi dengan equity perusahaan yang dibagi dengan number of outstanding share, jumlah modal yang ditempatkan dan di store penuh, namanya PBV. Jadi biasanya kalau PBV yang di bawah 1 kali itu biasanya lebih cenderung murah atau lumayan aman lah ya. Terus juga bisa hitung price to earnings, yang ini yang common banget, semua orang pasti bisa hitung price to earnings ratio karena itu tinggal harga saham saat itu dibagi dengan earnings. Earnings itu adalah bottom line atau net perusahaan. Ya, jadi yang parameter ini biasanya yang orang pakai untuk nentuin apakah harga sahamnya terlalu mahal kah atau terlalu murah kah ya untuk analisa company ini. Untuk PR itu ya untuk menentukan apakah harga sahamnya itu murah atau enggak gitu. Biasanya sih kalau PR di bawah 10 kali biasanya dibilang murah. Tapi sebenarnya kita nggak bisa melihat semua PR yang di bawah 10 kali, semua PR yang 5 kali itu murah gitu. Karena sebenarnya
suatu saham itu kadang-kadang murah for a reason gitu. Jadi karena nggak ada yang mau beli gitu, valuasinya nggak bisa re-rating gitu. Jadi itu sebenarnya apa prospek ke depan gitu. Kayak contohnya tadi saham INKP gitu kan, dulu tuh sempat kayak murah banget dia 5 kali PI atau 4 kali PI gitu. Karena semua orang nggak ada yang mau sentuh company-nya itu, karena dulu sebenarnya dia pernah ada problem di bondsnya mereka yang default gitu, makanya semua orang nggak mau sentuh sahamnya lebih murah. Tapi ternyata prospek kedepannya bagus, makanya sahamnya bisa re-rating. Re-rating itu adalah valuasi saham tersebut naik jadi lebih mahal gitu. Oke. Jadi pendekatannya harus parameternya ini harus dilihat secara holistik kali ya. Jadi supaya dilihat secara keseluruhan gitu ya, supaya bisa menentukan apakah kita worth it untuk menginvestasikan keuangan kita di pasar saham sektor tertentu, perusahaan tertentu, itu secara holistik ya. Oke, kalau gitu sekarang coba aku mau ke Taldi sedikit nih. Tadi kan Christine menjelaskan tentang secara fundamental ya. Kalau secara teknikalnya ya sebagai orang sebagai konsultan investment di sebuah perbankan, bagaimana sih teknikalnya? Apakah perlu sampai orang itu ada bilang harus pakai aplikasi tertentu, harus bisa lihat chart, harus bisa ngerti grafik, harus pakai mungkin AI, artificial intelligence untuk bisa menebak. Bagaimana sih kalau orang yang awam, apakah harus sampai uh, over seperti begitu atau apa aja yang harus dilihat secara teknikal ya? Kalau dari Tadli, bagaimana? Oh, nggak usah sampai ke AI lah, terlalu berat kayaknya. Ya. Sebenarnya kalau kita sebenarnya kayak tadi di-mention, kalau awal itu memang kebanyakan orang lebih cenderung ke fundamental. Technical itu orang biasa, kan gini, kita mungkin bedain dulu ya. Ada yang tadi ngomong namanya investasi saham. Kalau kita berinvestasi saham, otomatis ekspektasinya adalah lebih jangka panjang. Kalau technical ataupun orang bilang trading saham orang bisa 1 minggu, 2 minggu. Jadi itu sebenarnya memang dua hal yang mungkin kalau teman-teman di sini ataupun semua viewers pernah ngelihat bahwa itu dua hal yang memang saya saling bertolak belakang. Di sosial media banyak yang berantem. Oh, saya ikut ini paling benar. Saya sih nggak ada bilang mana yang paling benar nih. Dua-duanya punya keunggulannya masing-masing. Tadi Christine mungkin udah sempat discuss semua detailnya itu lebih ke arah untuk fundamental. Fundamental itu kita penting memang sebenarnya. Kasarnya itu kita kalau investasi itu udah kayak kalian udah mau pilih pasangan hidup lah kasarnya. Kalian pilih pasangan harus lihat bener-bener, lihat tuh kayak tadi buka laporannya, mungkin bener-bener lah semua harus tahu lah. Jangan asal ya, jangan pakai robot gitu ya. Oh, jangan pakai robot harus. Investasi itu memang pelajari bener-bener lah kasarnya gitu. Jadi dilihat dulu di semuanya kalau kita mau investasi. Nah, terus kalau tadi ngomongin soal orang kalau trading, memang biasa sifatnya itu lebih sementara. Jadi cuma sebentar, bisa seminggu, 2 minggu, bisa sebulan. Memang yang agak panjang bisa sebulan. Tapi itu memang sebaiknya kalau kita ngomongin technical itu memang teman-teman di sini juga harus lebih detail lagi ataupun mendalami. Technical itu banyak sih sebenarnya. Yang paling umum mungkin sebenarnya yang digunakan itu moving average. Mungkin itu udah paling gampang tuh. Moving average sering dilihat nih, harga bergerak di mana? Di atas moving average-nya atau di bawah moving average-nya. Di atas moving average biasanya orang bilang ini namanya trending up gitu, ataupun bisa naik lagi nih besoknya. Nah, tapi ingat, suatu analisa teknikal ataupun kita bisa lihat teknikal itu cuma tingkat kebenarannya biasa satu analisa itu cuma kurang lebih sekitar 60%. Paling bagus 70% lah, biasanya cuma 60%. Jadi banyak sekali mungkin kalau teman-teman yang udah sering lihat orang teknikal mau sebenarnya itu tingkat kebenarannya pasti ada juga salahnya gitu. Nah, itu paling kalau mereka juga suka tambahin beberapa tools. Yang tadi simple orang bilang moving average. Ada juga orang bilang stokastik tuh untuk melihat apakah saham ini udah terlalu banyak naik gak, ataupun orang udah bilang istilahnya jenuh beli, ataupun sudah terlalu banyak turun, orang sudah bilang jenuh jual. Jadi atau terlalu banyak turun, jadi udah terlalu banyak orang jual lah. Jadi akhirnya saatnya untuk rebound gitu. Nah, itu jadi beberapa analisa teknikal itu jadi ada beberapa, tapi mungkin kalau memang mau itu panjang, banyak sekali istilah-istilah teknikal itu juga. Tapi yang paling tadi simpel mungkin salah satunya adalah moving average, terus bisa juga stokastik, terus bisa juga ada Bollinger Band. Kalau Bollinger Band itu istilahnya untuk kalau teman-teman di sini banyak yang belajar statistik, itu simpelnya adalah statistik. Statistik cuma dibilang standar deviasi. Standar deviasi adalah apa? Data-data itu akan bergerak selalu di istilahnya di range tertentu. Misalnya satu standar deviasi apa 2 standar deviasi. Nah, itu Bollinger Band itu. Jadi semakin data-data dianggap akan selalu bergerak di suatu range tertentu. Karena kalau historical itu ataupun technical itu cuma sebenarnya ngomongin, juga mereka suka technicalis itu pada bilang sejarah itu dibilang akan berulang. Nah, mereka suka bilang jadi semuanya mereka lihat itu berarti mereka tidak lihat tuh yang namanya
fundamentalnya, bibit bobotnya, apa segala mereka nggak lihat. Mereka cuma bilang satu, sejarah itu akan berulang kok gitu. Ya kenyataannya tapi tidak selalu 100% sejarah berulang juga. Gitu. Jadi mungkin tadi ya mungkin beberapa kalau teman-teman pengen coba lihat ataupun pelajari, memang ini harus dipelajari lebih lanjut ya, tapi mungkin bisa simpelnya lihatlah dulu tadi paling moving average, terus mungkin stokastik, terus yang ketiga yang terakhir itu paling kalau motor ya paling Bollinger, itu paling yang agak mudah ya. Oke. Ya. Teknik yang biasanya buat mengetahui kapan masuk angka terbaik tuh. Jadi ya itu penting ya. Mungkin kita mau nunggu dia turun dulu, reach ke supportnya baru kita masuk. Nah itu cari momentum lah kasar gitu. Jadi teman-teman kalau sudah cek semua laporan nih, wah ini kayaknya cantik banget nih, ini perusahaannya bagus banget nih. Siapapun udah kelihatan mau kita sangat menarik, udah sepantasnya kita beli. Nah, cuma kita kadang-kadang kan suka lihat nih, tawar-tawar dikit lah, kapan nih kita mau masuknya. Tapi lihatnya habis naik banyak gitu. Nah, itu kadang-kadang kita bisa combine ke technical, momen kapan sih gitu. Jadi kita bisa lihat, mungkin kita lihat masih ada ekspektasi koreksi ataupun sedikit secara teknis, ya kita bisa kemudian ini juga ada ya beberapa pertanyaan. Ini ada beberapa juga yang tanya ke saya. Misalnya ini tentang diversifikasi saham gitu ya. Tentang ada orang bilang kan kalau kamu beli saham jangan cuma beli satu, kamu harus beli banyak supaya kalau misalnya ada satu perusahaan collapse atau misalnya berugi masih bisa di-cover sama saham dari perusahaan lain yang mungkin untung gitu ya. Apakah itu masih relevan di saat ini yang dimana kita sangat berhati-hati sekali dalam memilih pasar saham ya, memilih sektor mana aja gitu. Mungkin Christine bisa jawab dulu, nanti ditambahin sama Taldi. Apakah diversifikasi ini masih boleh dilakukan atau seberapa banyak sih harus beli 10 perusahaan kah, atau on average how many stocks do you have to pay attention on gitu? Ya, manfaat utama diversifikasi itu kan untuk meminimalisasikan resiko keuangan yang dari investasi kita ya. Contohnya misalkan kalau kita investasi di saham komoditi yang notabene-nya sebenarnya moving dari commodity price itu kan bikin share price tuh lebih volatile kan. Mungkin kita juga kalau kita udah invest di commodity price, mungkin kita juga bisa mendiversifikasikan investasi ke saham yang lebih defensif, contohnya kayak saham consumer goods gitu. Jadi nggak kalau misalnya kita dapat jadi mungkin kita pelah dulu dari sektornya dulu, yang bagus apa. Mungkin kalau kita dapat 1-2 nama yang cukup menarik, kita juga bisa menentukan gitu apakah kita akan invest 50% ke situ. Kalau misalnya kita benar yakin banget nih saham akan naik, ya mungkin bisa mengalokasikan dana yang lebih besar untuk di saham tersebut gitu. Tapi menurut aku sih diversifikasi itu memang tetap penting. Don't put your egg in one basket gitu. Jadi tetap penting, tapi jangan terlalu terdiversifikasi gitu. Mungkin maksimal 5 atau 6 gitu. Karena kalau too diversified pun kita ujung-ujungnya jadinya mungkin susah bingung untuk gitu ya. take profit juga ya. Benar. Oke, kalau Taldi gimana menurut Taldi? Apakah diversifikasi ini masih sebenarnya kalau kita bilang mungkin sempat banyak banget yang ngomong soal tadi don't put your egg in one basket kan. Jadi kalau kita punya diversifikasi, otomatis kalau salah satu aset, misalnya salah satu saham kita yang kita udah kelihatan bagus ternyata masih turun, mungkin yang lain tidak turun. Nah, tapi balik lagi, kalau kalian suruh ambil seluruh saham di IHSG, waduh, capeknya setengah mati kali itu. Ya, bisa jadi gila gitu ya. Suruh analisa juga berapa 400-500 saham, waduh, bisa stres sendiri itu. Nah, otomatis mungkin ya kita udah pilih, nah kita diversifikasi ya, mungkin yang menurut kita menarik kita pilih lah, tadi mungkin bisa 5, 6 ataupun bisa kita ambil. Tapi jangan sampai kita punya banyak saham tapi kita jadi stres, malah sakit, bukan investasi, kita malah keluarin duit gitu ya. Itu yang harus kalau punya saham, kalau punya istri 1 oke lah gitu. Istri gitu ya. Poligami 4 gitu oke lah. Kalau istrinya 10 stres itu bingung ya. Waktunya nggak cukup kan ya. Oke, sekarang ini coba singkat aja ya dari kedua Christine sama Taldi. Kira-kira apa sih tip dan triksnya gitu bagi para pemula yang mau main di dunia saham ini? Tip dan triksnya aja, singkat aja. Christine dulu, barusan nanti aku ke Taldi sebelum kita ke Q&A. Untuk pemula sih mungkin yang pertama-tama harus diperhatikan dan dipastikan tuh mungkin kamu investasi itu memakai uang yang nggak terpakai untuk tujuan apapun ya. Jangan pakai. Nah, itu penting ya.
sekolah gitu misalkan dipakai Jangan uang buat sekolah, lebih jangan uang sekolah gitu ya. Iya, jadi biasanya kalau misalkan, belum nyemplung sebenarnya kita juga belum praktik juga sebenarnya kita, sampai kapanpun kita masih akan takut gitu kan. Jadi Mhm. sarannya mungkin beli dulu blue chips itu, adalah yang market cap-nya mungkin 10 besar gitu, contohnya kayak perbankan, terus consumer goods gitu, Telkom, nah itu dan beli juga saham-saham yang kamu kenali sehari-hari. Misalkan kalau kamu suka makan Indomie, mungkin kamu bisa beli saham ICBP gitu, terus kalau, lihat produk-produk yang ada di kamar mandi ada apa misalnya Unilever gitu mungkin itu yang tips and trik untuk pemula ya. Misalnya kalau misalnya kita juga bisa ngelakuin kayak ground check itu maksudnya adalah kalau misalnya kita suka jalan-jalan keluar mungkin kita bisa lihat juga tren apa nih saat ini sedang terjadi gitu. Hmm. Contohnya aja ya kalau misalkan during this pandemi ya mungkin kita bisa ke supermarket kita lihat nih pas pandemi ini sebenarnya orang tuh nyetok apa gitu sebenarnya kan pas second quarter Mhm. kemarin kita lihat pas bulan Maret tuh banyak banget orang yang beli Indomie gitu kan makanya pas second quarter kemarin mereka punya sales volume ternyata lumayan resilient gitu jadi intinya ground check ke lapangan tuh juga important gitu jadi biasanya tuh akan terefleksi juga ke harga saham gitu. Oke oke. Kalau menurut Aldi gimana? Singkat saja, apa aja tips sama Hmm. triksnya gitu ya mungkin yang bisa perlu diperhatiin sampai pemula pemain saham kita? Iya, sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadi kita pasti harus namanya investasi, kita harus sediain uang yang misalnya tadi idle, yang nggak terlalu pakai kan. Karena kita nggak pernah tahu resiko di investasi itu tetap selalu ada Mhm. punya resiko. Apalagi kita lagi ngomongin ini saham. Saham itu kategorinya resikonya tinggi. Nah, otomatis Mmm. kita lebih untuk mengurangi resiko tadi kita ngambil perusahaan-perusahaan yang blue chip, terus habis itu mungkin sebaiknya juga udah pasti kita harus pelajari juga ataupun yang paling simpel ya, lihat tadi yang di sekitar kita yang kita sendiri sering beli, sendiri sering pakai ya kita ekspektasi dia kan nggak bangkrut karena kita Oke. mau pakai barang ya gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin cara yang simple gitu kan cara-cara untuk ngelihat dan juga kalau memang bisa tadi hindari mungkin kalau dengar-dengar dari orang doang ataupun hindari yang namanya dengar bisikan ini mau naik nih itu mau naik nih Hmm. apalagi ternyata saham-saham gorengan ataupun saham-saham ya udah terkenal lah ya saham gorengan pertama digoreng kriuk tapi nanti gosong nah, Iya iya. hati-hati gosong Oke. gitu kelamaan Kosong. gosong. Oke. Kosong. Oke. Ini ada yang mau tanya nih, ada dari kolom komentar tanya ini, ada dari Christian Wijaya. Dia tanya, "Kalau saham nyantol di harga tertentu harus diapain?" Wah, ini kebanyakan digantung ini ya, cowok yang suka digantungin. Dia tanya, "Kalau sahamnya nyantol di harga tertentu harus diapain? Dijual atau dibiarkan?" Siapa yang mau jawab? Silakan Christine atau Taldi, silakan. Aku coba sampai melihat ya sahamnya itu tergantung kita lihat dulu itu sahamnya juga saham apa. Mungkin kalau kita tidak Oke. tahu jenis sahamnya otomatis kita nggak bisa tahu tuh dia harus diapain. Nah mungkin Hmm. opsi salah satu kita bisa lihat nih sahamnya sudah nyantol nih prospeknya masih bagus nggak. Kalau memang kita masih lihat dia masih prospek bagus mungkin gara-gara pandemi lah misalnya. Mungkin kalau kita sebut salah satu nama misalnya sahamnya siapa misalnya Unilever udah beli agak tinggi tapi ternyata nyantol sekarang gara-gara kondisinya sekarang turun pandemi ya otomatis itu sebenarnya fundamental basicnya itu bagus ya mungkin kalau mau bersabar menunggu nggak apa-apa gitu tapi kalau kadang-kadang bisa juga kalau rajin kita coba evaluasi lagi ada nggak sih aset lain yang kualitasnya sama bagus tapi kita bisa lihat kasih potensi yang lebih cepat nah itu mungkin Hmm. alternatif tapi PR kerjaan yang bukan tidak ada risiko tapi harus kerjaan yang kita harus lebih teliti lagi. Nah, jadi balik lagi tadi ngebelinya apa? Kalau ngebelinya istilahnya tadi saham yang udah digoreng gitu kan, ya saya nggak tahu Oke. lagi tuh tinggal Hmm. digoreng masih digoreng lagi karena belum terlalu matang. Apa sudah digoreng, udah terlalu matang sampai ya Sampai udah keburu gosong. gosong. Nah, kalau udah keburu gosong sih saya mungkin agak sulit. Kalau udah keburu gosong ya mungkin alternatif satu-satunya adalah kita harus melihat apakah ada momen untuk kita lepas untuk cari aset yang lebih bisa hasilnya ada misalnya saham lain yang bisa kasih return untuk nutupin ya salah satunya itu kita Hmm. untuk ya untuk menyelesaikan permasalahannya lah istilahnya gitu mungkin Iya. cukup kalau menjawab Oke, mungkin ya cukup, heeh. Oke, terus ini ada satu pertanyaan lagi ya mungkin ini. Ini dari Venda, dia tanya nih, apa benar bursa bursa dan perekonomian sudah dianggap jalan sendiri-sendiri seperti yang dikatakan beberapa ahli bandarmologi? Wah, ini istilah baru nih, bandarmologi. Apa betul sih maksudnya, bandar betul nggak ini kira-kira yang, apa benar nih bursa perekonomian sudah dianggap jalan sendiri-sendiri? Dari anjloknya GDP di US atau gimana gitu korelasinya dengan perekonomian kita gitu. Bursa Silakan. dengan ekonomi
jalan sendiri-sendiri, maksudnya bursa tidak berjalan sesuai dengan ekonomi Iya, yang mungkin ada itu gitu ya. ya maksudnya. Kalau menurut aku sih enggak 100% ya, karena kalau yang tadi aku bilang ya, resesi lah kita baru ngomong resesi, tapi kenapa IHSG ini naik terus gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, karena semuanya itu udah price in. Ada yang namanya istilah price in ya. Price in itu artinya udah diekspektasi awalnya gitu. Jadi udah turun duluan, lalu kita sekarang udah berekspek kalau vaksin akan ditemukan gitu. Jadi makanya IHSG-nya tuh rally sekarang kencang gitu kan. Nggak mungkin juga kan kita berharap ini pandemi akan kejadian sampai selama-lamanya ataupun vaksin nggak akan ketemu gitu kan. Karena sekarang seluruh dunia berlomba-lomba menemukan vaksin gitu. Makanya sekarang IHSG-nya udah rally dari titik terendahnya karena orang memvalue company ini nggak mungkin semurah ini gitu karena masih namanya rally juga semua company yang listed di IHSG itu GCI bank 3, 4 mungkin akan lebih baik dibandingkan kuartal 2 karena kuartal 2 tuh rasanya sih bakal jadi rock bottom tuh yang mana itu kuartal terendah gitu. Kayaknya nggak mungkin lagi juga kan kita balik ke PSBB penuh lagi gitu kayaknya unlikely gitu karena ekonomi kita bisa ke-hit parah banget gitu. Oke, ya jangan sampai kita juga berdoa. Oke, terima kasih Tadli sama Christine sudah menemani kita saat ini. Mungkin oke, para Diviers, tampaknya kita sudah berada di akhir dari sesi live kali ini. Terima kasih kepada kedua narasumber kita, Christine dan Tadli yang sudah menyempatkan waktunya dan berbincang-bincang tentang topik kita pada saat ini. Jika masih ada pertanyaan lain dari para Diviers, bisa komen di Instagram kita di @dreamventurecommunity. Bisa, karena kita bentar lagi akan upload videonya di IGTV, jadi kalau ada pertanyaan bisa kirimkan ke IG tersebut, nanti aku akan sampaikan ke Christine atau Natalie dan bisa dijawab secara offline gitu ya. Semoga obrolan kita ini memberikan informasi yang bermanfaat kepada para pemirsa sekalian, dan saya juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang tidak menyenangkan atau tidak berkenan dalam sesi live ini. Sekali lagi terima kasih semuanya. Stay tune untuk session-session berikutnya, karena of course akan tetap ada sesi-sesi live yang menarik dan informatif pastinya. Stay safe, stay healthy, and stay awesome. I am Santos, signing out. Peace.